Kembali di Aini Jabar dan kita masih berbincang bersama rekan-rekan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung atau Disperkimtan. Dan pemirsa, berbicara tentunya 2019 ini sudah beberapa saat lagi akan berakhir dan bahkan berhitung hari kita akan berganti tahun di tahun 2020 ini. Saya kembali masih berbincang bersama Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Disperkimtan Kabupaten Bandung, Bapak Dhani Hamdani STMM. Pak Dhani, ini terkait Rutilahu atau juga rumah tidak layak huni di 2020 ini, apakah masih cukup banyak waiting list-nya seperti itu, Pak? Tadi sudah disampaikan barangkali ada sisa mungkin sekitar 16.000 atau 15.000. Nah, tentunya sekarang dengan data yang ada usulan sudah begitu banyak sebetulnya. Cuma kita lihat anggaran kemudian berapa yang bisa terakomodir, tapi target kita adalah biasanya di 1.000 unit untuk per tahunnya. Kita juga usulkan untuk 2020 kaitan dengan kegiatan provinsi. Provinsi itu ada bantuan gubernur, kemudian juga dengan kegiatan BSPS juga kita usulkan ke BSPS. Kita kemarin mengusulkan hampir di 3.000 unit. Gitu. Kemudian juga DAK kita usulkan. Tahun kemarin kita dapat 200 unit, mudah-mudahan tahun sekarang bisa lebih dari itu. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat ya Pak, untuk satu rumah Rutilahu ini cukup besarkah biayanya untuk merehab sebuah rumah atau ada kategori-kategori tertentu Pak? Untuk satu unit rumah itu di angka 17.000, mohon maaf, 17 juta 600 rupiah. Oke, di angka seperti itu ya. Jadi memang kesiapan dari APBD, baik itu kabupaten ataupun juga provinsi dan APBN ini menjadi semakin banyak mungkin dan yang disiapkan, maka juga semakin banyak Rutilahu. Oke, baik. Nah, kalau melihat nih Pak, apakah juga ada upaya mungkin dari dalam hal ini pihak swasta yang juga mungkin dilibatkan Pak, untuk terutama apakah CSR dan sebagainya untuk Rutilahu ini atau seperti apa? Kemarin kita bekerja sama dengan PDAM, jadi kita input data dengan PDAM, artinya data yang list yang tidak bisa dibantu oleh APBD, oleh APBN, kita pasarkan lah dengan teman-teman. Ada yang dari kemarin itu PDAM Pak, itu ada sekitar 70 unit dari PDAM. Kemudian Bank Jabar juga kadang-kadang suka ikut juga. 2 atau sampai 5 rumah untuk membantu pembangunan rumah tidak layak huni. Oke, jadi pihak ketiga pun swasta ketika ingin ikut bergabung ya Pak ya dalam membantu masyarakat terutama untuk memperbaiki rumah tidak layak huni ini sangat terbuka. Sangat terbuka, betul. Oke, baik. Nah, berbincang juga mengenai tadi Pak masalah jalan setapak terutama untuk di permukiman di tahun 2020 ini cukup banyak juga targetnya atau seperti apa Pak? Untuk target memang kita melihat dari data usulan yang ada itu cukup banyak gitu. Jadi kemudian dengan kita masukkan anggaran tahun sekarang, mudah-mudahan sih bisa terakomodir semuanya gitu. Memang cukup banget. Kemarin kita udah dapat tambahan hampir 18 miliar. Dan 18 miliar untuk pembangunan prasarana sarana ya, termasuk jalan ya rata-rata di jalan setapak. Oke, baik. Itu biasanya untuk satu wilayah atau juga satu permukiman bisa sampai berapa kilometer nih Pak? Atau bahkan hanya hitungan ratus meter nih Pak? Memang dibatasi tidak berkilo, mungkin 1 atau 2 kilo Pak, gitu. Karena memang anggarannya ya kita wilayah cukup banyak, gitu ya. Sementara usulan begitu banyak, gitu. Mungkin kebijakan itu harus semua juga ikut merasakan. Oke, jadi antara 1 sampai dengan 2 kilo ini dibatasi setiap permukiman seperti itu Pak. Nah, kalau melihat juga cukup banyaknya juga terutama daerah-daerah yang dalam tanda kutip ini juga rawan longsor lah seperti itu. Apakah juga di 2020 ini masih menjadi fokus perhatian terutama untuk masalah kirmir ini Pak? Untuk yang rawan bencana sebetulnya kita bidang pengembangan perumahan ini kan menjadi standar pelayanan minimal itu masuk gitu. Makanya di tahun ini kita berusaha mencoba untuk memasukkan lokasi-lokasi memang yang rawan bencana. Kita prioritaskan ketika ada usulan dari wilayah atau dari desa untuk lokasi-lokasi kita akan prioritaskan. Oke, baik. Dan tampaknya masih cukup banyak juga daerah-daerah tersebut Pak? Untuk Kabupaten Bandung rata-rata memang rawan Pak. Terutama di lokasi yang memang di wilayah selatan yang memang sekarang itu
lahannya cukup kritis. Oke, baik. Nah, sedikit masalah di kawasan selatan terutama juga ini banyak mungkin Pak, terutama ini yang menjadi tahunan lah kalau kita melihat baik itu masalah bencana longsor ataupun juga banjir seperti itu, dan akhirnya menjadi fokus perhatian banyak rumah-rumah warga, mungkin ada yang diperbaiki tapi tiba-tiba akhirnya kembali rusak karena bencana. Ini seperti apa nih Pak? Apakah juga hal tersebut sempat dialami? Ada satu kejadian sebetulnya yang pernah kita bantu, tetapi kemudian lokasinya banjir seperti di Andir seperti itu, terutama di PSU. Sering kejadian seperti itu, kita udah bangun ternyata pas di akhir tahun kondisi hujan, kebanjiran, ya akhirnya ya bekas banjir biasanya suka ada perubahan dari kualitas pembangunan masuk rumah. Nah, untuk rumah memang kita tidak hanya bekerja sama dengan sendiri, tapi dinas sosial pun kita ikut koordinasikan, kemudian dengan badan penanggulangan bencana juga kita lakukan. Jadi anggaran-anggaran yang memang istilahnya itu harus dilaksanakan misalkan untuk membantu itu dari dinas-dinas yang lain. Oke, jadi antar dinas-dinas ini berkolaborasi. Betul. Termasuk juga dengan Sabilulungan lah kalau bahasa itu. Sabilulungan, baik. Nah, ini juga kita lihat bahwa ada beberapa wilayah yang bahkan warganya harus direlokasi nih Pak. Yeah. Nah, itu juga masukkah juga di ranah Disperkimtan seperti itu? Betul, kemarin kita ada relokasi yang di kampung Pananjung kalau nggak salah, Cangkuang lah, kecamatan Cangkuang desanya, mohon maaf. Kemudian kita alihkan ke Desa Cibodas Ciwidey untuk relokasi lahan. Kita yang melaksanakan kita. Oke, seperti apa nih Pak kegiatan tersebut, dan juga apa yang terutama diberikan kepada warga masyarakat mengenai bantuan? Kebetulan karena yang dibutuhkan waktu itu untuk hunian, kita bantu untuk rumahnya. Oke, jadi masalah hunian ini dibantukan dari. Jadi bekerja sama dengan dinas penanggulangan bencana BPBD. Kita siapkan lahannya gitu, dari kebetulan kan di bidang kita ada bidang pertanahan. Nah, kita menyiapkan lahannya, kemudian pembangunnya kita bareng-bareng. Oke, nah ini dia tadi kolaborasi atau sabilulungan tadi ya, betul, antara dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bandung, terutama masalah permukiman ini. Karena kita ketahui bahwa di kawasan Kabupaten Bandung ini sangat rawan daerah-daerah baik itu longsor ataupun juga dengan bencana terutama ya Pak ya. Baik, terakhir nih Pak, fokus di 2020 terutama untuk sarana dan prasarana dan juga utilitas perumahan di Disperkimtan ini, apalagi nih Pak, terutama bagi warga masyarakat Kabupaten Bandung? Nah, untuk kegiatan barangkali memang kita fokus di RTLH, kemudian fokus juga di kegiatan pembangunan jalan setapak dan sarana pendukungnya baik kirmir maupun saluran grapelnya seperti itu. Nah, barangkali ada fokus untuk fasilitas itu kegiatan di perumahan formal sebetulnya. Kita punya kegiatan yang namanya proses serah terima dari pengembang kepada pemerintah daerah. Seperti itu. Oke, jadi perumahan formal dari pengembang ke pemerintah daerah, dan itu akan disalurkan kepada warga masyarakat. Oke, baik. Seru sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini Pak Dhani Hamdani, tapi karena memang keterbatasan waktu nih Pak ya, perbincangan kita nih tampaknya juga harus diakhiri. Namun sedikit mungkin apa yang mau disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung, terutama terkait permasalahan rumah ataupun juga pertanahan ataupun juga mengenai hal-hal yang berada di ranah Disperkimtan. Mangga, silakan. Baik, barangkali saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, barangkali ketika kita melaksanakan kegiatan bahwa bukan hanya ketika kita membangun gitu, tetapi bagaimana setelah itu dibangun. Nah, artinya keberdayaan atau keswadayaan yang dibangun tidak hanya ketika membangun itu, tetapi bagaimana setelah itu bermanfaat, bisa lebih panjang lagi usianya, sehingga itu bisa dinikmati oleh tidak hanya oleh kita, tapi oleh keturunan kita atau yang setelah kita, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dhani Hamdani STMM, Kepala Seksi Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Disperkimtan. Terima kasih sudah bergabung di Jabar. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita di kesempatan kali ini, dan jangan lupa juga Anda bisa menyimak kembali perbincangan kita kali ini melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Jangan lupa untuk mensubscribe, dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.